Diduga sebarkan ajaran sesat, warga bubarkan jamaah zikir Ada orang mengangkat suara tapi aneh, berkumpul lagi perempuan sampai buka aurat dan sebagainya. Sekarang yang perlu kita bahas ini, kita tidak akan bisa menghukumi sesuatu tanpa tahu hakikat suatu tersebut. Berbeda di saat kita pondok pesantren begini lalu santrinya dicampur aduk, ini jelas salah. Nah, campur aduk, Anda buka aurat, dikir-dikir, joget-joget, naudzubillah, ngundang murka Allah. Cuman kita tidak tahu, makanya kita dalam menilai orang itu pokoknya jangan dengan hawa nafsu deh. Yang harus dikatakan salah ya salah. Wong santri joget-joget laki perempuan bareng-bareng, ini bukan santri. Atau orang yang biasa di majelis taklim ngerti adab, ngerti aurat, ngerti haraman, kok masih campur aduk. Cuman bisa jadi itu terjadi bukan di tempat semacam itu. Saya tidak tahu hakikatnya, makanya kadang-kadang pertanyaan yang dihadapkan pada kami itu kami hati-hati, takut kita tidak tahu hakikat. Bisa jadi itu adalah orang yang nggak pernah kenal zikir di sebuah tempat, orang bekerja mungkin di sebuah pasar atau bagaimana, atau tempat ini lagi perempuan masya Allah tidak karu-karuan, tapi kemudian dipanggil, kita ngangkat suara sebentar, boleh mau dengar saya sampaikan sebentar apa, yuk kita ingat Allah sebentar, la ilaha illallah, semua yang ikut di pasar la ilallah, ada yang pakai baju rok pendek ini. Nah, kalau kisahnya begitu ya bukan suatu yang terlarang, ingatkan kepada Allah. Makanya kita juga jangan serta-merta menilai deh. Cuma kalau memang dalam keadaan normal diundang untuk menghadiri zikir, kemudian di tempat itu berkumpul lalu ada yang buka aurat segala macam, itu mengundang murka Allah. Tapi kalau tujuannya adalah mungkin di tempat yang memang sebetulnya ada tempat yang di situ tidak pernah digunakan untuk berzikir, lalu kita gunakan untuk berzikir menjadi baik. Terserah keadaannya orangnya saat itu. Karena di hari-hari pertama, di awal-awal dakwah kepada mereka, baru setelah itu dikenalkan nanti kepada syariat, menutup aurat dan sebagainya, perlahan demi perlahan. Dan kita pun juga pernah mengadakan satu kajian di tempat yang orangnya tidak menutup aurat. Bisa saja disoteng lalu diberitakan bahwasanya ini pengajian apa sih kok tidak menutup aurat semuanya, gitu. Sementara kisahnya adalah memang kita bertemu di sebuah tempat yang memang orangnya begitu, dan kita ingin menyampaikan pesan kemuliaan. Dan memang kita bisa membuat tawaran, pakailah kerudung, bisa saja tutup auratmu, tapi tidak semuanya mau. Apakah setelah itu lalu di-enforce bahwasanya kita mengisi pengajian membiarkan? Oh tidak, jangan gampang mengatakan seperti itu. Kita harus benar-benar bisa khusnudon. Ada seorang ayah yang sangat menjaga syariat Nabi SAW, ternyata ada putrinya belum pakai kerudung. Jangan serta-merta dikatakan nih bapak gombal mendidik anak aja nggak bisa. Oh belum tentu, mungkin anaknya sudah dididik lama tapi belum pakai kerudung, bisa saja begitu. Yang jelas kita jangan dengan hawa nafsu menilai seseorang hanya karena itu berbeda politik dengan saya atau berbeda urusannya, lalu saya mau, oh enggak. Jadi kita harus netral. Kalau memang dia membiarkan menyuruh zikir dengan begitu, ya salah itu. Namanya torekoh yang apapun pasti berdusta asrama sahibu torekoh. Imam guru torekoh siapa? Abdul Qadir, torekoh apapun, Abdul Qadir Jalani, Imam Ahmad Rifai, Syabahuddin Naqsyabandi, semuanya lihat. Sama Tijani, semuanya tidak mengajarkan sesuatu yang melanggar syariat. Kalau ada pelanggaran pasti itu yang salah adalah pelaku-pelakunya. Seperti Islam adalah dahsyat indah. Cuman bukan berarti di saat ada kesalahan kepada sekelompok kaum muslimin lalu Islam yang kita salahkan, tidak dong. Torekoh benar, makanya kita ingin luruskan torekoh adalah hak. Tasawuf adalah pohon rindang kemuliaan, cuman kadang ada benalu-benalunya. Siapa itu? Pelaku-pelaku torekoh yang tidak ngerti syariat, sehingga apa? Ijtihad, dia mengarang-arang urusan ibadah, cara ibadah, sehingga keluar dari jalur kebenaran. Tasawuf adalah hak, torekoh adalah benar, sebab torekoh adalah cara beribadah, upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui cara seorang guru, dan itu ada silsilah sanatnya torekoh. Cuman kalau sudah torekoh dibikin oleh orang yang tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar, hanya senang dikerumunin orang, lihat dia bisa bikin aneh-aneh, maka muncul kesesatan. Sehingga yang namanya torekoh, pohon rindang yang indah ini, yang berusaha adalah kadang orang yang mengaku torekot. Tasawuf adalah pohon rindang, jangan dipangkas itu pohon.
Pohon rindang harus kita ya lestarikan. Cuman yang harus kita bersihkan adalah benalu-benalu. Ngaku tasawuf tapi jauh dari ajaran tasawuf. Tidak kenal syariat tasawuf, gak ada tasawuf atas kalimat Imam Junaid. Tasawuf dasarnya adalah kitabullah sunnah Rasulillah. Jika disandingkan dengan syariat, kau tidak ketemu, bukan tasawuf yang sesungguhnya. Diduga sebarkan ajaran sesat, warga bubarkan jamaah zikir. Sekitar 200-an warga desa Singogaleh, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo membubarkan jamaah zikir Yayasan Karisma Usada Mustika. Mereka menilai aktivitas ibadah jamaah zikir sebagai aliran sesat. Jamaah ini hanya mengajarkan di zikir dan tak mewajibkan sholat seperti syariat agama Islam. Ajarannya menyesatkan. Hentikan kegiatan jamaah, kata Ahmad Fatoni, tokoh masyarakat setempat, Rabu, 4/11, menurutnya, setiap hari sekitar 100-an jamaah dari berbagai daerah berkumpul di rumah pimpinan jamaah, Muhammad Suparman. Saat memasuki waktu salat mereka tak beranjak untuk menunaikan ibadah. Sedangkan, pada tengah malam sekitar 100-an jamaah mengikuti ritual berupa zikir dan membaca doa tertentu secara berjamaah. Kegiatan jamaah ini sudah berlangsung selama setahun terakhir. Awalnya, mereka berkedok sebagai pusat pengobatan alternatif dan kegiatan sosial. Yayasan ini, kata Ahmad, merupakan cabang dari aliran serupa di Jakarta. Ahmad menegaskan, sejak awal telah mengingatkan Suparman agar menghentikan ritual tersebut. Namun, selama ini Suparman cenderung mengabaikan peringatan warga dan tetap menjalankan ritual seperti yang diajarkannya. Peringatan warga ini telah dilayangkan sejak 7 bulan lalu. Bahkan, selama ini telah dilakukan pertemuan antara pimpinan yayasan dengan tokoh agama setempat. Pertemuan tersebut berlangsung ricuh dan nyaris bentrok puncaknya. Rabu dini hari tadi, masyarakat menutup sementara kegiatan jamaah tersebut. Suparman membantah ajarannya sesat. Ia menyebutkan selama ini tetap menjalankan ibadah salat setiap waktu. Sangkaan warga, kata Suparman, tak beralasan dan tak memiliki dasar. Lantaran, selama ini warga tak pernah menyaksikan aktivitas ibadah yang dilakukannya. Salat adalah hubungan manusia dengan Sang Khalik. Itu tak harus ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain, ujarnya. Diduga sebarkan ajaran sesat, warga bubarkan jamaah zikir. Sekitar 200-an warga desa Singogaleh, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo membubarkan jamaah zikir Yayasan Karisma Usada Mustika. Mereka menilai aktivitas ibadah jamaah zikir sebagai aliran sesat. Jamaah ini hanya mengajarkan di zikir dan tak mewajibkan sholat seperti syariat agama Islam. Ajarannya menyesatkan. Hentikan kegiatan jamaah, kata Ahmad Fatoni, tokoh masyarakat setempat, Rabu, 4/11, menurutnya, setiap hari sekitar 100-an jamaah